Oke guys, kita lagi ada di Gias 2025 dan hari ini kita pengen lihat mobil-mobil yang menarik, terutama dari sudut pandang rental mobil lepas cuci harian. Nah, sudah ada beberapa yang mau kita lihat yang saya hafal ya, BYD Atto 1, Mitsubishi Destinator, dan Hyundai Stargazer Kartem. Yuk kita lihat aja langsung selengkapnya hanya di video ini. Sekarang kita sudah di tempatnya Mitsubishi dan di belakang gua ini ada mobil terbaru dari Mitsubishi, itu Mitsubishi Destinator. Nah, sekarang kita sudah sama Mbak Kiki. Ini sales Mitsubishi yang dimana Osborne juga beli mobilnya sama Mbak Kiki dan kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang Mitsubishi Destinator ini. Kira-kira boleh jelasin dikit nggak tentang mobil ini, Mbak Kiki? Boleh. Dengan Kiki ya, Supervisor Mitsubishi di Pondok Indah. Nah, Mitsubishi Destinator ini kan baru launching nih. Banyak kelebihan dari Destinator ini selain harga yang kompetitif, dan dia itu yang tipe tertingginya the Ultimate Premium. Perbedaan dengan Ultimate yang biasa hanya di punya power backdoor atau elektrik, dan kursinya juga udah elektrik sama Yamaha Sound. Nah, di bawahnya itu yang Ultimate biasa tidak ada itu. Tipe ketiganya itu tidak ada sunroof atau roof monitor, dan tipe yang paling bawah dia nggak jauh dari yang Exit. Sama itu. Ya bisa kita lihat ya, desainnya emang juga dia dari luar itu kelihatannya gagah banget ya, modern banget, sudah full LED dari depan sampai belakang. Di depannya itu DRL-nya kalau belok itu jadi lampu sen. Dan yang menarik, ini ground clearance-nya tinggi banget, 244 mm, sehingga kalau kita lewat jalan jelek aman lah ya. Aman, nggak kena banjir juga. Nggak kena banjir, nggak ada gerasa gerusuk, pokoknya nggak ada cerita gasur-gasur, aman kalau untuk Destinator. Bahkan sama Pajero masih tinggian ini. Oh, bahkan sama Pajero ya? Masih. Tuh, bahkan sama Pajero aja lebih tinggi Mitsubishi Destinator. Iya, Destinator. Jadi emang tinggi banget sih. Tadi kita di dalam juga ngerasa gagah gitu. Dibanding Expander pun ya ini kerasa harganya pun lebih tinggi ya. Dia lebih mantep. Dan juga fitur paling oke, di atasnya ada sunroof langsung kelihatan. Monitor. Dan bannya pun sama dengan Pajero. Ring 18. 255/55 ring 18, ya. Gede banget bannya. Jadi ya dapat banget lah pokoknya untuk Mitsubishi Destinator. Yuk nanti kita langsung aja bagian ke dalam mobilnya. Sekarang kita sudah di bagian supir dari Mitsubishi Destinator dan kelihatan banget ya, ini sudah sangat futuristik banget kelihatannya, dari tombol-tombol untuk kontrol AC-nya, kemudian cluster AC-nya, terus bagian dashboardnya, semua ini sudah modern banget, futuristik banget. Di sini juga lengkap ya, di setir. Ini buat kontrol medianya, di sebelah kanan ini untuk angkat telepon, matiin telepon, dan juga untuk atur cruise controlnya. Dan sudah adaptif ya cruise controlnya. Jadi enak banget. Di sini juga sudah keyless ya, ada start stop engine. Di sini bisa play drive mode. Uniknya di sini ada 5 bahkan drive mode: normal, wet, gravel, tarmac, dan mud. Nah, parking brake-nya juga sudah elektrik. Di sini juga ada tempat penyimpanan yang besar di tengah. Bagian dashboard sama seperti X-Force ya, dia sudah full TFT screen. Nah, di sini juga lengkap banget ya. Sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay di bagian head unitnya. Dan untuk bagian supir dia auto down dan auto up. Kalau bagian lain dia masih belum ada otomatiknya. Harganya dia ada di tengah-tengah Expander. Menurut saya bukan Expander dan Pajero, tapi antara Expander dan Zenix gitu. Dia di bawahnya Zenix sedikit. Untuk gayanya dia lebih gagah, lebih kokoh daripada Zenix. Tapi kalau secara kelegaan kabin di dalam, gue merasa Zenix lebih lega. Cuman secara fitur, ini untuk harganya ya. Kalau di Zenix ini kita cuma dapat versi yang bensin, yang V, ataupun yang G hybrid. Tapi kalau di Destinator kita sudah dapat tipe tertinggi, sudah lengkap dengan sunroof. Jadi kalau emang ngejar fitur dengan budget 450-an juta, ya lebih baik si Destinator ini. Tapi kalau nyari kelegaan, itu bisa ngambil di Zenix yang tipe-tipe bawah. Oke, sekarang gue lagi ada di kursi tengah dari Mitsubishi Destinator. Di sini kelihatan ya, ada meja makannya, bisa buat naruh laptop, tablet, bisa disenderin juga. Jadi buat sambil nonton nyaman. Ini ada cup holder juga. Di bagian sini cluster AC-nya digital, bisa gedein kecilin kecepatan kipasnya, dan juga ada USB-A dan USB-C. Untuk dari segi pintu terasa kokoh ya. Ini nggak otomatis up dan nggak otomatis down, standar. Di sini bisa dibuka, di sini soft touch. Di sini speakernya. Nah, terus di sini juga ini yang bagian menarik nih. Ini yang bikin ngerasa nyaman ya.
ada cup holder dan pegangan untuk tangan kita. Jadi ketika kita di sini perjalanan jauh, kita coba, wah asik banget. Terus belum lagi kalau ada bintang-bintang di atas sambil ngelihat di panoramik sunroofnya. Cuman emang kalau gua rasa ya, emang dari harga pun sudah mencerminkan ini di bawahnya Zenix gitu. Tapi tetap kerasa di atasnya Xpander dan di bawahnya Zenix sedikit. Karena gue di posisi tengah ini leganya masih gue ngerasa lebih lega Zenix gitu. Kalau kita mundur di paling belakang ya, ini gue udah paling belakang tapi gue ngerasa waktu di Zenix tuh bisa lebih lega. Ini gue lagi ada di baris ketiga dari Mitsubishi Destinator. Dan ya tetap nyaman ya. Ini kursi tengahnya gue dorong ke depan sedikit, tapi nyendernya tetap nyender posisi nyaman. Di sini secara legroom ya oke lah, untuk baris ketiga cukup nyaman. Kalau untuk Jakarta aja atau mungkin keluar kota 2 jam gitu masih enak lah. Cuman kalau kita sudah ngomongin 12 jam di jalan, 7 jam ya pasti lebih enak di tengah. Cuman lumayan ya, lengkap ya. Ya di sini juga ada USB-A dan USB-C buat ngecas. Jadi tetap nyaman buat baris ketiganya. Dan di sini juga ada lampu. Ini jarang banget nih. Lampu di bagian sini, biasanya lampu tuh di tengah. Jadi ya lumayan dimanjakan dengan fitur untuk baris ketiganya. Oke, sekarang kita sudah di dalam Destinatornya untuk test drive ya. Ternyata kalau untuk tenaganya lumayan juga. Terus kita belok-belok dikit lah. Iya, kerasa kelasnya udah pasti di atas Xpander. Untuk diadu sama Zenix masih mirip-mirip lah. Kalau secara konsumsi BBM ini sampai 17 ya? Nyampe nggak? 17 nyampe ya? Kalau di tol ya? Kalau di dalam kota paling sekitar 13 kayaknya. Secara fitur ini yang paling bagus di harga ini dibanding Zenix. Tapi kalau lega masih Zenix sih. Salah satu faktor kayaknya karena dia tinggi banget ya ground clearance-nya. Jadi di dalam kabinnya jadi berkurang gitu. Cuma dia plus minus ya. Kalau ngelewatin jalan jelek jadi gampang, tapi di dalam kabinnya nggak selega Zenix. Nah ini juga ya, Destinator dilengkapi dengan kamera 360. Jadi bisa ngelihat ke segala arah. Kalau parkir juga jadi lebih gampang, nggak gampang baret gitu. Apalagi kalau kita mau ngelihat ke bagian bawah ban nih, yang blind spot. Nah, kalau ada kamera 360, nggak jadi masalah lagi. Mantap banget. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Ya, nanti pokoknya kalau mau booking langsung aja ya. Ya, ke Mbak Kiki aja Mbak Kiki di 0812 9395 664. Iya. Makasih. Kalau mau beli ke Mbak Kiki, kalau mau sewa nanti bisa Ya, sewa lah boleh, di Osborne aja. Di Osborne. Dari Sinator ya. Makasih. Terima kasih semua ya. Dadah.